Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, berjumpa kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi hari ini bersama saya Kholilul Aris. Informasi pertama datang dari Sidoarjo bersama Billy Patopoi Suara Sidoarjo. KPUD Sidoarjo laksanakan rapid test PPDP dalam 3 gelombang selama 2 hari. KPUD Sidoarjo laksanakan rapid test gratis kepada lebih 3.500 petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP di 18 kantor kecamatan Kabupaten Sidoarjo pada Sabtu 11 Juli dan Minggu 12 Juli. Budi Setiawan, Ketua PPK Sidoarjo saat ditemui di kantor kecamatan Sidoarjo di sela kegiatan menjelaskan, kecamatan kota memiliki 359 PPDP dan dibagi menjadi 3 gelombang perharinya. Hal ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan agar tidak ada penumpukan. Setiap PPDP yang hadir langsung dipanggil petugas kesehatan untuk dilakukan rapid. Setelah selesai, langsung dipersilakan untuk pulang. Di kecamatan kota, kecamatan Sidoarjo terdiri dari 359 PPDP yang kami bagi 3 gelombang jam 8 sampai jam 4. Jadi kami atur supaya teknisnya menggunakan protokol kesehatan dengan jarak radius 1 meter. Dari awal sampai akhir tadi, setiap PPDP yang hadir akan langsung dipanggil oleh petugas kesehatan dan di absen PPS-nya masing-masing. Setelah dirapid, bisa langsung meninggalkan tempat pulang. Jika ditemui hasil yang reaktif, maka KPU akan mengeluarkan surat edaran untuk dicarikan pengganti. Demikian saya Billy Patopoi, Suara Sidoarjo. Informasi selanjutnya, ada Mega Kristi RGR Tulungagung. Samsat Tangguh Semeru Tulungagung beri layanan yang tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seperti juga tempat-tempat pelayanan publik di masa pandemi, maka Samsat Tangguh Semeru akan dioperasikan dengan memperhatikan protokol kesehatan, utamanya terkait membiasakan masyarakat pemohon untuk tertib saat pengantri dengan menerapkan physical distancing. Pada kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Marioto Birowo mengatakan bahwa pengoperasian Samsat Tangguh ini merupakan penjabaran dan inovasi Kampung Tangguh Semeru yang dicanangkan oleh Kapolda Jawa Timur. Samsat Tangguh Semeru nantinya akan menjadi pilot project bagi kantor-kantor pelayanan publik di Tulungagung sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Kita bergeser ke Gresik, ada Mahruzar Iskandar dari Suara Gresik. Masa pandemi COVID-19, BPBD Kabupaten Gresik terus salurkan bantuan. Sehubungan dengan COVID-19, BPBD Kabupaten Gresik sebagai pihak yang ikut berperan besar terhadap penanganan COVID-19 turut memberikan bantuan kepada masyarakat berupa penyemprotan disinfektan di wilayah zona merah. Untuk bantuan yang selama ini kita berikan kepada masyarakat per SK waktu pandemi COVID-19 tanggal 24 kita mulai melaksanakan 24 Maret 2020 itu kita sudah memberikan bantuan berupa satu penyemprotan untuk wilayah-wilayah yang memang menjadi wilayah zona merah. Penyemprotan itu waktu itu kita lakukan di seluruh perkantoran Pemkab Gresik, lalu di desa-desa yang memang masuk dalam zona merah. Selain itu, BPBD juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako dan pendirian dapur umum. Bantuan berupa sembako itu data-data bantuan sembako itu ada dari APBD COVID, lalu bantuan dari CSR, lalu bantuan dari provinsi, ya BPBD provinsi. Bantuan-bantuan itu kita bagi menjadi bantuan langsung ke masyarakat berupa paket sembako, lalu bantuan berupa dapur umum, yang beberapa bantuan provinsi itu data-data ada semua. Secara umum, himbauan kami ini sama dengan himbauan pemerintah pusat, provinsi, dan semua pemerintah, saya kira seperti itu. Harapannya agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan sehingga dapat menekan angka sebaran COVID-19 di Kabupaten Gresik. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik. Kita menuju ke Banyuwangi, ada Akbar Wiyana dari Belambangan Banyuwangi. Gugus Tugas COVID-19 Banyuwangi terus keliling dan evaluasi pelaku usaha yang tak patuh terapkan protokol kesehatan. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Banyuwangi terus berkeliling mengevaluasi dan memantau pelaksanaan protokol kesehatan yang dijalankan para pelaku usaha. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi Muhammad Yanuarto Bramuda mengatakan, pada Minggu malam 12 Juli kemarin ada 9
9 pelaku usaha yang dievaluasi berdasarkan hasil pemantauan terdiri atas 3 toko dan 6 pelaku usaha kuliner. Sejumlah toko dan usaha kuliner tersebut terbukti tidak melakukan standar kesehatan COVID-19 seperti pelayan yang tidak memakai masker. Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, gugus tugas memeriksa fasilitas dan standar pelayanan seperti penataan meja dan kursi yang harus berjarak, fasilitas cuci tangan, pelayanan yang wajib mengenakan masker dan sarung tangan. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Banyuwangi, Ansetu da Silva mengatakan, gugus tugas berulang kali melakukan sosialisasi protokol kesehatan ke para pelaku usaha. Dia mengatakan untuk toko, kafe, dan restoran yang melanggar ditutup sementara minimal 3 hari. Dia menegaskan apabila telah dibuka kembali, namun di kemudian hari melakukan pelanggaran lagi, tempat usaha akan dicabut surat izin usahanya. Akbar Wiana melaporkan. Selanjutnya ada Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Ribuan ketua RT RW, guru ngaji, dan PTT bakal dapat jaminan sosial. Komitmen pemerintah Kota Probolinggo di masa kepemimpinan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin dan Wakil Wali Kota Muhammad Sofi Subri dalam mengimplementasikan sistem jaminan sosial di Kota Probolinggo patut diacungi jempol. Dalam perubahan APBD 2020 nanti, ribuan pegawai tidak tetap atau PTT, ketua RW dan RT, dan juga guru ngaji bakal ikut program jaminan sosial. Seperti yang disampaikan Wali Kota Habib Hadi dalam kegiatan FGD dan penandatanganan kerjasama antara pemerintah Kota Probolinggo dengan BPJS Ketenagakerjaan, menuturkan secara bertahap dan terstruktur pihaknya akan mengoptimalkan kemampuan APBD dari berbagai sumber dan jenis pendanaan untuk jaminan keselamatan kerja atau JKK dan jaminan kematian JKM untuk para PTT, ketua RT RW, dan guru ngaji. Ia meyakini dengan akad kerjasama tersebut merupakan tahap krusial hadirnya pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada tenaga PTT, ketua RT dan RW, serta guru ngaji. Kedepan pemberian jaminan sosial ini berkembang bagi penerima manfaat lainnya seperti pelaku UMKM, abang becak, dan nelayan. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Selanjutnya ada Ninda Alivia dari Persada Kabupaten Blitar. Bansos tahap 2 Kabupaten Blitar mulai didistribusikan ke desa dengan total penerima sebanyak 57.297 orang. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar Romlan memastikan bantuan sosial Bansos tahap kedua berupa sembako dari pemerintah daerah senilai Rp200.000 sudah mulai didistribusikan ke tingkat desa. Jumlah penerima bantuan sosial yang diberikan kepada warga terdampak COVID-19 itu mencapai 57.297 orang. Romlan menegaskan data itu diperoleh setelah melalui beberapa proses, di antaranya data lolos verifikasi faktual melalui sistem yang dilakukan Diskominfo, kemudian data dari desa berupa NIK kosong dan tidak ditemukan. Yang terakhir masih data dari desa berupa overlap bansos lain. Dengan proses pendataan yang lebih maksimal, diharapkan bantuan dapat tepat sasaran. Bansos daerah yang tahap 1 kan sudah selesai dan jumlahnya ada 42.296. Nah, ini validkan data sehingga setelah itu kami akan merencanakan untuk penyaluran. Romlan menambahkan untuk pembagian desa kepada warga yang berhak menerima dilakukan sesuai jadwal masing-masing desa. Ia menghimbau pembagian tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kita ke Lumajang bersama Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Selain COVID-19, masyarakat Lumajang diimbau waspada ancaman DBD. Masyarakat Kabupaten Lumajang diimbau untuk mewaspadai wabah demam berdarah dengue atau DBD di tengah pandemi COVID-19 dengan mengontrol kebersihan lingkungan di persekitaran tempat tinggal masing-masing. Dr. Bayu Wibowo Ignatius, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang menyampaikan bahwa sesuai data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan untuk angka kasus DBD di Lumajang sampai Juni 2020 tercatat sekitar 131 kasus. Ia juga menyampaikan untuk angka kematian akibat DBD tercatat sejumlah 2 orang, yakni warga asal Kecamatan Pasirian dan Tekung. Dirinya menilai bahwa status angka kasus DBD di Kabupaten Lumajang masih dalam batas normal. Bayu menambahkan bahwa untuk mencegah atau menangani ancaman DBD, masyarakat juga diminta untuk selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekitar tempat tinggalnya, serta tidak membiarkan genangan air yang bisa menjadi perindukan nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor munculnya DBD. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM,
mengabarkan. Selanjutnya kita ke Tuban, ada Aida Aminia Pradia Suara Tuban, libatkan anak muda untuk jadi contoh agar masyarakat patuhi protokol kesehatan. Koordinator Relawan Gerakan Milenial Peduli Gmail, Catur Arif Setiawan mengungkapkan kekagumannya terhadap respon relawan di daerah. Menurut pria yang akrab disapa Mbah Cokro ini, semangat pemuda daerah begitu besar untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap COVID-19. Catur juga mengatakan program dari Gmail lebih pada penyadaran secara emosional seperti melakukan pendekatan secara langsung di pasar dan tempat ibadah. Jadi ini luar biasa saya bilang untuk di Tuban ini. Jadi sambutannya dari pemerintah daerah mensupport penuh yang pertama. Yang kedua memang tentang gerakan kami ini, kami memang mengedepankan untuk mempersatukan pemuda, untuk melibatkan pemuda, karena kita lihat hampir di semua wilayah anak-anak muda ini bingung. Mereka saat ini apa yang mau dikerjakan mereka bingung. Nah, kita rangkul mereka bersama-sama untuk ayo rasa kemanusiaannya dimunculkan kembali. Gmail juga melibatkan anak muda untuk bersama memberikan edukasi kepada masyarakat serta menjadi contoh untuk masyarakat agar selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga imunitas dan menjaga jarak. Diharapkan semakin banyak anak muda yang terlibat, maka kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan semakin tinggi. Aida Aminia Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kholik Maulidi dari Ralita Pamekasan mengabarkan, Dinkes Pamekasan upayakan masyarakat ikuti protokol COVID-19 agar tetap aman kondusif. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Pamekasan tetap melaksanakan hubungan komunikasi dan informasi dengan baik sesuai protokol kepada masyarakat untuk memutus mata rantai dan berhati-hati untuk menjaga kesehatan masyarakat agar tetap aman dan terkendali. Pelaksana tugas Dinas Kesehatan atau PLT Dinkes Kabupaten Pamekasan, Dr. Marsuki mengatakan, kami akan berusaha semaksimal mungkin dan bekerja sama dengan masyarakat dengan tujuan mengamankan dan menjaga kekondusifan, terutama di lingkungan masyarakat yang telah terpapar pandemi COVID-19. Dr. Marsuki menyampaikan, upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama, sebab jika hanya dari Dinkes saja yang berupaya keras, namun dari masyarakat tidak mau bekerja sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, maka kurang produktif. Kita tetap merupakan satu tim yang tetap mau bekerja untuk masyarakat supaya masyarakat tetap aman. Kita harus bekerja bareng, bekerja sama untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa penyakitnya itu bisa menularkan kepada orang lain. Kita bekerja sama, selalu memberikan edukasi sesuai dengan bidang kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Disinilah fungsinya kita untuk jangan pernah berputus asa dalam mengedukasi masyarakat. Dr. Marsuki menambahkan, Dinkes tidak akan pernah putus asa, yakni akan tetap mengedukasi masyarakat sesuai dengan kemampuan di bidang masing-masing. Mudah-mudahan dengan upaya yang dilakukan, masyarakat dapat lebih sadar dan lebih berhati-hati dengan mengikuti protokol kesehatan. Kholik Maulidi, Ralita FM, Pamekasan. Selanjutnya kita menuju ke Madiun bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. Kebiasaan baru urban farming di tengah pandemi bermunculan. Pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan pola hidup dan kebiasaan masyarakat. Beragam kegiatan dilakukan untuk membunuh rasa bosan kala harus memperbanyak berdiam diri di rumah. Salah satu kegiatan yang juga menjadi tren yakni urban farming atau konsep berkebun dengan memanfaatkan ruang yang ada. Seperti yang dilakukan oleh Pungut Kusbiantoro. Dengan memanfaatkan lahan seluas 8 x 1 meter, dirinya menanam berbagai jenis tanaman sayur yang bisa dijadikan sebagai konsumsi pribadi hingga dibagi-bagi kepada tetangga kala panen tiba. Seperti kangkung, kale, sawi, selada, hingga cabai. Ipung, sapaan akrab Pungut, mengatakan saat ini lahan semakin sempit hingga mempengaruhi oksigen yang semakin berkurang karena polusi. Maka dari itu, salah satu cara memperbaiki lingkungan yakni dengan menghijaukan lahan menggunakan sistem hidroponik. Tak hanya bermanfaat menghijaukan lingkungan, hidroponik yang dilakukannya juga berfungsi untuk menopang ketahanan pangan di lingkungan atau keluarga sendiri. Ditambah, kondisi saat ini menuntut tingginya kebutuhan masyarakat untuk mengonsumsi sayur dan buah. Dirinya berharap di tengah situasi pandemi, masyarakat semakin sadar bahwa berkebun bukanlah tren semata, namun juga kebutuhan yang harus dengan tulus dilakukan. Kiki Desilia, Suara Madiun. Bergeser ke Pasuruan bersama Sofia Latif dari Suara Pasuruan, vakum 4 bulan olahraga bagi karyawan Pemka Pasuruan kembali diaktifkan. Setelah vakum 4 bulan, kegiatan olahraga di hari Jumat yang biasa dilakukan oleh karyawan-karyawati Pemka Pasuruan kini mulai diaktifkan kembali. Seperti yang terlihat di komplek perkantoran Pemka Pasuruan
Karyawan, Jalan Raya Raci Bangil pada Jumat pagi 10 Juli 2020 lalu. HM Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan bersama Kiai Haji Abdul Mujib Imron, Wakil Bupati, melaksanakan senam aerobik dengan para karyawan-karyawati pemerintah Kabupaten Pasuruan. Bedanya, senam ini dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Menurut Misbah Zuni, penjabat PJ Sekda Kabupaten Pasuruan, kepada Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, seluruh karyawan-karyawati wajib memakai masker atau face shield penutup wajah selama berkegiatan. Selain itu, setiap peserta senam harus menjaga jarak aman atau physical distancing, yakni antara 1 hingga 2 meter. Jadi kita pagi tadi memang sempat melaksanakan kegiatan olahraga, yang mana ini adalah merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri terkait dengan untuk bisa dilaksanakan kembali kegiatan-kegiatan olahraga yang hampir ini tidak ada kegiatan itu 4 bulan lebih. Dirasa memang ini sangat dibutuhkan sekali untuk kegiatan olahraga ini, sehingga kemarin dilakukan, dan tentunya harus mengikuti ketentuan aturan protokol kesehatan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Afik Rahardian dari Mahardika Kota Blitar mengabarkan tahun ajaran baru dimulai Kemenak Kota Blitar buka masa ta'aruf madrasah secara online. Senin 13 Juli 2020, Kementerian Agama Kemenak Kota Blitar mengadakan video conference masa ta'aruf madrasah Matsama sebagai bentuk pembelajaran murid di tahun ajaran baru 2021. Video conference ini dipimpin langsung oleh Ahmad Zayadi, Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kemenak Jawa Timur, melalui Zoom meeting dan diikuti seluruh perwakilan madrasah dan beberapa murid di kantor Kemenak, Jalan Insinyur Soekarno 11B Kota Blitar. Muhammad Muslih, PLT Kepala Kemenak Kota Blitar, saat ditemui usai video conference kepada tim redaksi Mahardika mengatakan saat ini pihaknya tengah menginstruksikan agar seluruh madrasah formal yang ada di Kota Blitar melakukan pembelajaran dengan daring atau online. Hal ini dikarenakan Kota Blitar masih zona kuning. Muslih juga menginginkan agar madrasah membuat video yang berisi profil madrasah untuk disampaikan kepada murid baru sebagai bentuk pengenalan murid terhadap madrasah. Ini tadi ada penjelasan yang langsung diberikan oleh Kakanwil lewat daring, yang mana di dalamnya tentu tentang kegiatan rutin, terus terkait dengan tata tertib madrasah, ini bisa tersampaikan secara efektif lewat daring. Sobat, sebelumnya pemerintah mewajibkan agar proses pembelajaran dilakukan secara online, sedangkan pembelajaran tatap muka hanya boleh dilakukan di wilayah yang berzona hijau dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Afik Rahardian, Mahardika FM. Informasi lainnya, ada Anjani dari Suara Ngawi, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Ngawi hadiri panen raya padi organik di Desa Jatirejo. Wakil Bupati Ngawi, Ketua DPRD Ngawi dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kaserman dan Kelompok Tani Desa Jatirejo hadiri panen raya padi organik di Desa Jatirejo, Kecamatan Kaserman. Panen raya kali ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, jaga jarak serta menyediakan tempat cuci tangan. Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi mengatakan panen raya ini merupakan salah satu wujud usaha petani dalam meningkatkan hasil pertanian khususnya di Kabupaten Ngawi, sekaligus menjadi pendorong petani lainnya mengubah serta mengembangkan pola bercocok tanam yang alami atau organik. Oni berharap petani di desa lain bisa mengikuti pola tanam organik karena mampu menekan biaya produksi tanam sekaligus mampu mengembalikan lagi kesuburan tanah dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Marsudi, Kepala Dinas Pertanian Ngawi menyampaikan pihaknya juga melakukan upaya mengatasi permasalahan hama tikus yang dihadapi petani dengan memberikan sangkar burung hantu yang dipasang di sawah serta menyarankan setiap desa untuk membuat aturan tentang pelarangan membunuh hewan pemangsa tikus seperti burung hantu dan ular sawah. Anjani, Suara Ngawi. Informasi terakhir dari Agustin Merdekawati RSL Nganjuk, Pemkab Nganjuk optimis keling emas masuk top 45 KIPP. Usai masuk top 99 kompetisi inovasi pelayanan publik atau KIPP, selanjutnya konsultan kesehatan Teling Internet Masyarakat atau Keling Emas milik Puskesmas Sukomoro berhak mengikuti presentase menuju top 45. Pada hari Jumat 10 Juli 2020, PJ Sekda Nur Solekan yang mewakili Bupati Novi Rahman Hidayat berkesempatan presentasi kepada tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB secara virtual. Kepada para panelis, Nur Solekan menyampaikan
mengatakan keling emas memberi manfaat positif bagi masyarakat Sukomoro, utamanya dalam hal konsultasi kesehatan, terlebih di situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini yang kurang memungkinkan untuk bertatap muka. Masyarakat tetap bisa berkonsultasi kesehatan dengan keling emas. Dengan segala kelebihan keling emas, optimis lolos top 45. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kholilul Aris pamit dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.